Bab 38. Jangan salahkan aku. Fofrain. Malam ini aku habiskan dengan menangis. Menangis dan menangis. Memang benar, kalau penyesalan itu datangnya di akhir. Masa di depanku terancam hancur hanya karena keputusan bodoh yang pernah aku ambil. Benar kata gajah, otakku gak bisa buat mikir. Harga diriku sangat rendah hingga bisa dijual. Demi uang, rela menghalalkan segala cara. Dilihat dari sudut pandang manapun, yang aku lakukan memang salah. Aku mencari uang dengan jalan pintas. Sean, ingin sekali aku marah padanya. Ingin sekali aku memaki dan memukulinya. Tapi benarkah ini salahnya? Atau ini murni kesalahanku? Aku tak ingin mencari kambing hitam dengan menyalahkannya. Bagaimanapun, Sean tak pernah menjebakku. Aku sendiri yang telah menjual diri padanya, tanpa paksaan. Jodoh di tangan Tuhan. Jika memang gajah meninggalkanku, aku harus rela. Aku harus ikhlas jika memang dia bukan jodohku. Beberapa hari yang lalu, aku disibukkan dengan hayalanku bersama gajah. Menjadi istrinya, tinggal di luar negeri, dan hidup bahagia. Tapi semua itu hanya sebatas hayalan. Kemungkinan untuk terrealisasi sangat kecil. Mungkin kurang dari 50%. Pagi ini aku tetap datang bekerja. Bagaimanapun hidupku harus berlanjut. Walaupun aku kecewa pada Sean, tapi aku butuh pekerjaan. Setidaknya sampai aku dan gajah menikah. Seperti itu rencanaku dulu. Tapi sekarang, entahlah, masihkah gajah mau menikahiku? Tapi pagi ini terasa lain. Aku melihat orang-orang menatapku tak seperti biasanya. Mereka juga berbisik-bisik sambil melihatku. Tapi aku gak boleh negatif thinking. Belum tentu aku yang mereka bicarakan. Saat mau masuk lift, beberapa orang terang-terangan menghujatku. Gak nyangka ya, wajahnya sih gadis baik-baik. Tapi kelakuannya amit-amit. Ralat say, bukan gadis lagi kali. Ups, lupa. Hahaha. Apa maksud kalian? Aku tak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Gak usah so polos gitu deh. Semua udah tahu kelakuan busuk lo. Segitunya ya cara lo buat dapat jabatan. Apalagi ini? Kenapa pagi buta dapat serangan kayak gini? Aku gak ngerti maksud mereka. Aku mematung di depan lift. Aku tak jadi masuk dan membiarkan mereka yang menghujatku masuk lebih dulu. Dihujat di luar aja rasanya sesak. Apalagi di dalam lift. Bisa-bisa aku gak bisa napas. Mila, aku melihatnya tergopoh-gopoh berlari menuju lift. Ya, mungkin aku bicara cari tahu dari dia. Mil, sapaku saat dia berdiri di depan lift. Yang makin bikin aku bingung, dia tak menyapaku. Dia malah melengos saat melihatku. Mil, ikut aku bentar. Aku menarik tangannya menjauh dari pintu lift. Apaan sih narik-narik gue? Katanya dengan nada jutek. Apalagi ini? Kenapa Mila juga ikut-ikutan tak suka padaku? Mil, tolong jelasin ke aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang membicarakanku? Dan kau kenapa sikapmu seperti ini padaku? Lu beneran gak tahu? Tanyanya dengan sambil tersenyum sinis. Aku menggeleng karena benar-benar tak tahu. Nih, dia memperlihatkan foto di ponselnya. Ceder. Aku seperti tersambar petir melihatnya. Aku melihat fotoku dan Sean sedang tidur tanpa busana dan hanya ditutupi selimut. Foto ini terlihat asli. Tempatnya sama persis dengan hotel tempatku dan Sean menginap. Tapi kapan foto ini diambil? Aku bahkan tak tahu ada foto seperti ini. Gak nyangka loh, kayak gini Ren. Lo sok-sokan bilang gak suka sama Pasean. Nyatanya, lo tidur sama dia. Pantesan, karir lo cepat naik. Ternyata gini caranya. Dari mana kamu dapat foto ini? Foto ini udah nyebar ke semua grup chat di kantor ini. Astaga, pantas semua orang menghujatku.
Aku tak tahu foto ini karena aku tak masuk dalam grup chat manapun. Aku berjalan gontai menuju meja kerjaku. Pagi ini aku tak ke pantry karena pasti akan dibully kalau aku ke sana. Aku terus memandangi foto yang dikirim Mila ke ponselku. Sepertinya hanya Sean yang bisa menjelaskan semua ini. Tak lama kemudian Sean datang. Sebelum aku bicara, dia lebih dulu menyuruhku masuk ke ruangannya. Bagaimana bisa ada foto seperti ini? Aku menunjukkan foto di ponselku padanya. Ternyata kau sudah tahu? Jawabnya enteng. Apa kau yang mengambil foto ini? Kau juga menyebarkannya? Rasa hormatku pada Sean mendadak hilang. Mana mungkin aku menyebarkan foto seperti ini di kantor? Kau pikir aku tadi rugikan di sini? Para karyawan tak akan segan lagi padaku. Setelah melihat foto ini, wibawaku sebagai bos juga turun. Image yang kubangun dengan baik hancur gara-gara foto ini. Sean terlihat emosi hingga dia menggebrak mejanya. Tapi foto ini, kau kan yang mengambilnya. Hanya ada kita berdua saat itu. Dan aku tak tahu menahu tentang foto ini. Aku yakin kau yang mengambil foto ini. Memang aku yang mengambilnya. Tapi bukan untuk disebarkan di kantor seperti ini. Apa? Jadi benar, kau yang mengambil foto ini. Tapi untuk apa? Untuk membalas dendam pada gajah. Jadi kau sudah merencanakan semuanya, Sean. Jadi saat itu, kau sudah tahu jika aku tunangan gajah. Benar kata gajah, Sean bukan pria yang baik. Dia sengaja menggunakanku untuk balas dendam pada gajah. Aku tak pernah merencanakan apapun. Kau sendiri yang menjual diri, Ren. Saat itu tak sengaja ada yang menunjukkan fotomu padaku. Dia bilang, kau sedang menjual. Aku pernah melihat fotomu di akun Instagram milik gajah. Setelah aku cocokkan, ternyata sama. Lalu, kau merencanakan semuanya. Benar, tapi jangan menyalahkanku. Kau sendiri yang menjual diri, bukan aku yang memaksa. Aku hanya sedang hoki saja. Tuhan terlalu sayang padaku, hingga dia mengirimu sebagai alat balas dendamku. Jahat kamu, Sean. Jahat kau bilang. Di mana letak kejahatanku? Aku dewa penolongmu. Aku memberimu banyak uang saat kau membutuhkan. Harusnya kau berterima kasih padaku karena mau membelimu dengan harga mahal. Sudah dapat uang banyak, melayani pria tampan pula. Kau sangat beruntung. Aku terdiam, berdebat dengannya, tak akan menang. Dia terlalu pintar kalau urusan berdebat. Mungkin karena itu juga dia selalu menang tender. Pagi, Pak. Danu masuk ke ruangan Sean. Bagaimana? Apa kau sudah menemukan siapa pelakunya? Pelakunya adalah Risa. Siapa dia? Cleaning service yang biasanya membersihkan ruangan Anda. Dia menemukan foto itu di bawah meja kerja Anda. Setelah itu, dia menyebarkannya di grup WA. Astaga, kenapa aku bisa seceroboh itu? Kemarin aku melempar beberapa foto pada gajah. Mungkin aku tak teliti saat memungutinya lagi. Ada foto yang tertinggal di bawah meja. Bab 39. Dia calon istri saya. Alan memandangi kartu undangan yang ada di tangannya. Kemarin Amaira datang memberi undangan ulang tahunnya. Jangan sampai nggak datang ya, Al. Please. Sorry, Ra. Kayaknya gue kerja deh. Gue dapat shift sore. Alan terpaksa berbohong karena dia enggan datang. Menurutnya, acara itu hanya untuk teman-teman Amaira, anak orang kaya. Bukannya minder, Alan hanya merasa nggak ada yang dia kenal di sana. Kan bisa izin, Al. Tukar sip juga bisa sama teman kamu. Aku nggak enak, Ra. Please, Al. Lo yang paling gue tunggu besok. Kalau lo nggak dateng, gue gak mau tiup lilin. Ancam Amaira dengan muka cemberut. Terserah lo, mau tiup lilin apa enggak. Bukan urusan gue juga, batin Al. Datang ya, Al, please. Amaira mengatupkan kedua telapak tangannya di depan wajahnya. Gadis itu seperti sudah kehilangan urat malunya dengan memohon-mohon laki-laki untuk datang ke ulang tahunnya.
Gue usahain deh. Akhirnya Al mengatakan itu. Karena kalau tidak, Amaira tidak akan segera pulang. Dan hal itu mengganggu pekerjaannya, serta membuatnya sungkan pada karyawan lain. Gitu dong, yang sampai gak datang. Ingat, gue gak bakal mulai acara kalau lo gak datang. Ryan melamun di meja kerjanya. Dia terpaksa tak turun makan siang, karena pasti ujung-ujungnya dibully habis-habisan. Mending gak makan daripada makan hati. Kamu gak makan siang? Suara Sean mengagetkannya. Entah kapan datangnya. Pria itu sudah berdiri di depannya. Gak lapar? Kamu pikir gak makan bisa menyelesaikan masalah? Yang ada tambah nambah masalah. Perut kosong, bikin otak kamu gak bisa mikir. Yuk keluar makan siang sama saya. Enggak usah pak. Saya udah delivery order kok. Bentar lagi juga datang. Ryan terpaksa bohong. Menurutnya kalau dia keluar bersama Sean, gosip bakal makin santer. Gak usah mikirin masalah ya foto. Yang nyebarin udah aku pecat. Lama-lama, kalau udah capek, mereka pasti berhenti sendiri ngehujat kamu. Tapi kapan berhentinya? Yang ada aku sudah gak kuat. Gumam Ryan dalam hati. Ayo keluar makan siang. Gak usah, saya udah delivery. Akhirnya Sean tak jadi keluar makan siang. Dia menyuruh Danu membelikan makan siang untuknya. Hari ini terasa begitu lama bagi Ryan. Dia sangat galau memikirkan gajah. Dari pagi hingga sore, entah sudah berapa banyak pesan yang dia kirim ke gajah. Mulai dari apa kabar, sudah bangun, sudah sarapan, sudah makan siang. Dari semua pesan itu tak ada satupun yang dibalas oleh gajah. Panggilan, jangan ditanya. Entah sudah berapa puluh kali dia menghubungi gajah. Tapi hasilnya tetap sama. Gajah tak mau mengangkat teleponnya. Kamu gak pulang? Tanya Sean yang melihat Ryan masih setia duduk di tempatnya saat jam pulang. Saya pulang nanti saja. Ryan sengaja ingin menghindar dari orang-orang. Lebih baik pulang terakhir, asal tak bertemu dengan pegawai lain. Setidaknya hatinya tidak sakit karena mendapat cacian. Sampai kapan kamu mau kayak gini? Masalah itu dihadapi, bukan dihindari. Ryan memutar kedua bola matanya jengah. Bagi Sean, yang seorang bos memang mudah menghadapinya, tapi tidak baginya, yang hanya karyawan biasa. Anda mudah bicara seperti itu, karena Anda tak berada di posisi saya. Yang mereka hujat saya, bukan Anda. Anda bos, mana berani mereka menghujat Anda. Kalaupun berani, paling juga di belakang Anda. Ayo pulang sama saya. Mereka tak akan berani menghujat kamu kalau ada saya. Tidak perlu, saya bisa pulang sendiri. Beneran bisa pulang sendiri? Ya udah, cepetan pulang. Nunggu apa lagi? Huff, Ryan membuang napas kasar. Akhirnya dia mengemasi barangnya dan bersiap pulang. Lift tempat itu terlihat horor bagi Ryan. Saat ini, di depan pintu lift sangat ramai, karena semua orang berbondong-bondong ingin segera pulang. Tapi mau bagaimana lagi? Satu-satunya jalan pulang adalah lewat lift. Jadi dia terpaksa ikut mengantri di depan lift. Karyawan istimewa mau masuk lift nih, minggir dong. Sindir seseorang yang sedang mengantri di depan lift saat melihat Ryan. Kok ngantri di sini sih? Tuh, sana ke lift VIP. Bos gak bakal marah, kan dikasih jatah. Hahaha. Ucapan itu disambut gelak tawa oleh karyawan lain. Mereka seakan kompak untuk membuli Ryan. Jangan gitu ah, nanti lo dilaporin ke Pak Bos lo. Emangnya mau dipecat? Takut. Ternyata selain pandai nyenengin Pak Bos di ranjang, pandai nganu juga ya. Ryan diam saja menerima semua hujatan. Sabar, mungkin cuma itu yang harus dia perbanyak saat ini. Membela diri gak akan ada gunanya. Toh kenyataannya, dia memang tidur dengan Sean. Kira-kira
Kalau bosnya tua, jelek, plus gendut, dia mau gak ya nemenin tidur? Ya pasti mau-mau aja lah. Yang penting kan dapat posisi enak di perusahaan. Cih, demi jabatan mau-mau aja ditidurin bos. Seret. Sean menarik Ryan masuk ke lift VIP yang berada tepat di samping lift karyawan. Para karyawan yang lain melongo melihatnya. Tanpa aba-aba mereka seketika bungkam. Nyali mereka menciut. Kok tiba-tiba diem? Tanya Danu yang masih berdiri di depan lift VIP. Dia tak jadi ikut masuk karena ada Ryan. Tak ada yang menjawab. Mereka malah buru-buru rebutan masuk lift saat pintu terbuka. Apa-apaan sih? Ryan menghempaskan tangan Sean saat pintu lift sudah tertutup sempurna. Hanya mereka berdua yang ada di dalam lift. Kamu yang apa-apaan? Dibully kayak gitu, kok diem aja? Mulut kamu gak bisa bicara, hah? Sean beneran kesal mendengar mereka membuli Ryan habis-habisan. Sedangkan yang dibully hanya diam seperti patung. Anda kira menarik saya ke sini gak bikin saya makin dibully? Ucap Ryan kesal. Ting. Sean menarik Ryan keluar saat pintu lift terbuka. Ryan berusaha melepaskan tangan dari genggaman Sean. Tapi percuma. Sean terlalu kuat memegangnya. Semua mata menatap mereka berdua. Muka Ryan otomatis memerah karena malu. Dia terus menunduk. Ingin sekali rasanya dia menggigit tangan itu agar melepaskannya. Tapi apa daya, hal itu tak mungkin dia lakukan di depan umum seperti ini. Tegakkan wajah kamu. Ngapain nunduk terus? Harusnya kamu bangga bisa saya gandeng kayak gini. Bisik Sean tepat di telinga Ryan. Hal itu justru membuat mereka terlihat makin intim. Bahkan dari samping, Sean terlihat seperti mencium pipi Ryan. Pemandangan itu bagai magnet yang membuat semua mata tertuju pada mereka. Ngapain kalian melihat seperti itu? Teriakan Sean sukses membuat semua orang di lobi menunduk karena takut. Gak pernah ngeliat orang gandengan tangan. Sean malah mengangkat tangannya yang sedang memegang pergelangan tangan Ryan. Saya membayar kalian di sini untuk kerja, bukan untuk gibah. Kalian gak usah sok suci jadi orang. Kalian pikir kalian yang paling benar di sini, hingga bisa menghakimi orang sesuka kalian. Jangan kalian pikir saya tak tahu kehidupan kalian di luar sana seperti apa. Kali ini mungkin aib saya dan Ren yang terbongkar. Tapi besok atau lusa, entah aib siapa yang akan terbongkar. Bersyukurlah karena Tuhan masih menutupi aib kalian. Semua orang hanya menunduk. Tak ada satupun yang berani menjawab. Dan satu lagi, jangan pernah menghujat Ryan lagi. Dia calon istri saya. Dengan lantang, Sean mengatakannya. Dek, Ryan yang sejak tadi menunduk sontak langsung menatap Sean. Apa ini? Apa yang dia bicarakan di depan semua orang? Apa dia sudah gila? Batin Ryan. Bukan hanya Ryan yang shock. Semua orang yang ada di sana juga begitu. Mereka tak mengira jika Ryan adalah calon istri bos mereka. Para pegawai perempuan merasakan patah hati massal seketika. Bersambung.